Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep impuls ya. Oke. Impuls itu adalah sebuah besaran fisis yang menunjukkan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, impuls dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan F dikali dengan delta T. F-nya itu gaya, satuannya Newton, dia termasuk besaran vektor. Delta T selang waktu, satuannya second, dia termasuk dalam besaran skalar. I-nya adalah impuls ya, satuannya Newton sekon, dia termasuk besaran vektor. Oke. Kemudian grafik hubungan gaya dan waktu. Di materi usaha kita udah belajar grafik pada usaha ya. Ini grafik hubungan gaya dan waktu. Kalau gayanya konstan, perhatikan di sini ada F yang selalu konstan. Dan gaya yang tidak konstan, untuk mencari impuls maka kita bisa menggunakan luas di bawah grafik. Untuk gaya yang konstan dalam hal ini berarti luasnya berbentuk persegi ya. Luas persegi itu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. Berarti impulsnya adalah 50 Newton sekon. Kalau gaya yang tidak konstan seperti pada gambar ini, segitiga ini, sama juga menggunakan konsep luas. Luasnya dalam hal ini adalah luas segitiga ya. Berarti setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya 6 kurang 2, 4 ya. Tingginya 10. Berarti 2 kali 10, 20 Newton sekon ya. Nah, untuk gaya yang tidak konstan berbentuk misalkan parabola, itu nanti penyelesaiannya bisa menggunakan konsep integral ya, cuman tidak diajarkan di sini. Terus hubungan momentum dan impuls ya. Jadi impuls itu bisa kita tuliskan sama dengan perubahan momentumnya, atau momentum akhir dikurangi momentum awal. Impuls tadi kan gaya kali selang waktu, berarti sama dengan perubahan momentum. Berarti M, nah ini kita keluarkan masanya ya, M dikali VT dikurang dengan V0, atau momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Biar lebih jelas kita simak contoh soalnya di sini. Sebuah bola masanya 2 kg, M 2 kilo ya, bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Ini mula-mula kecepatannya. Lalu ditendang dengan kecepatan 12 meter per sekon berlawanan arah terhadap gerak bola. Misalkan aja nih bolanya bergerak ke kanan 3 meter per sekon, berarti positif ya. Kemudian karena ditendang oleh kaki dengan kecepatan 12 meter per sekon berlawanan arah, berarti VT minus 12. Jangan lupa ya, karena kecepatan termasuk besaran vektor. Oke. Terus selang waktu bola bersentuhan dengan kaki katanya 0,2 detik. Tentukan gaya impulsif yang bekerja pada bola. Nah, ini pakai konsep impuls sama dengan perubahan momentum ya. Oke, impuls tadi F dikali delta T, perubahan momentum M, VT dikurang V0. Masanya 2 kilo masukkan, VT-nya negatif 12, V0-nya negatif 3 ya. Delta T0-nya ini pindah ruas ya, jadi pembagian, dibagi 0,2. Oke, negatif 15 kali 2 negatif 30, dibagi 0,2 hasilnya negatif 150 Newton. Negatif itu maksudnya adalah arah tendangannya ke kiri ya, arah gaya impulsifnya ya. Oke, contoh yang kedua, sebuah impuls 30 Newton sekon bekerja pada benda bermassa 6 kg. Jika mula-mula benda memiliki kecepatan 10 meter per sekon, tentukan kecepatan akhir benda. Impuls searah kecepatan awal benda katanya ya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Impulsnya 30 Newton sekon ya. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Massa bendanya 6 kilo, yang ditanyakan kecepatan akhir. Nah, tadi ada catatan impuls searah kecepatan awal benda. Kita anggap sama-sama bergerak ke kanan ya, berarti impulsnya bertanda positif, kecepatan awalnya juga positif ya.
Oke, ingat impuls sama dengan perubahan momentum, berarti M dalam kurung VT dikurang V0. Impulsifnya 30, massanya 6, VT dikurang V0-nya 10 ya. 30 dibagi 6, 5, ya kan? Oke, kemudian pindah ruaskan. Mau nyari VT, minus 10-nya pindah ruas ke kiri jadi plus. 10 tambah 5, 15 meter per sekon. Positif kecepatan akhirnya. Oke, itu materi untuk impuls.